Itu begitu indah. Luo Feng memandang ke langit, di atas, sepertinya ada kain kasa ungu menutupi langit. Dan di kejauhan, warnanya menjadi biru. Warna langit Dragon Star memang istimewa. Gao Seng tertawa sambil memuji, beberapa daerah memiliki langit biru, yang lain berwarna ungu, atau hijau, atau merah, dan mereka juga sering berubah. Terutama saat matahari bersinar melalui lapisan gas itu dan ke laut, itu sangat indah. Petik 2. Dragon Star, karena keindahannya, telah memikat banyak pejuang yang kuat untuk tinggal di sini, secara bertahap, menjadi semakin ramai. Gao Seng memuji. Di antara kelompok orang ini, penerbang paling lambat adalah Gao Seng. Namun, Gao Seng mengendarai papan yang tampak aneh dan ramping, kecepatannya juga bisa mencapai 2000 meter per detik. Selama percakapan mereka dengan mudah terbang sejauh ratusan kilometer. Wow, mata Luo Feng berbinar, melihat ke kota yang jauh. Ini adalah kota yang dibangun dengan indah, mirip dengan salah satu kota di bumi. Kakak Luo Feng, kamu tampaknya iri dengan tempat itu. Haha, itu adalah tempat tinggal yang dianggap mewah bahkan di Dragon Star, itu adalah kastil dengan luas 9,8 km. Untuk dapat membeli tempat tinggal seperti itu, seseorang harus memiliki kekayaan dan status yang ekstrim. Mata Gao Seng berbinar, sial, aku tidak tahu kapan aku bisa membelinya. Kastil. Luo Feng tertegun di dalam. Luo Feng, itu real estate mewah. Mereka mirip dengan villa di bumi. Babata berkata, alam semesta itu luas, ada planet yang tak terhitung jumlahnya, karenanya orang-orang eselon atas di alam semesta terbiasa hidup di tempat yang sangat luas. Sama seperti gurumu, dia dulu tinggal di seluruh planet. Untuk kota yang ramai seperti Dragon Star, tanahnya lebih mahal, itu sebabnya, area seluas 9,8 km untuk kastil dianggap sudah cukup mewah. Jika itu adalah planet normal, itu tidak akan dianggap banyak. Petik 2. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengutuk. Ini bahkan tidak pada level yang sama lagi. Hanya tempat tinggal, dan itu adalah kastil dengan luas 9,8 km. Saat Luo Feng terbang, dia melihat kastil lain di kejauhan, dan kastil lain setelahnya. Dengan cuacanya yang indah dan pemandangan Dragon Star yang indah, memiliki kastil sendiri memang mewah. Setelah terbang selama 10 menit lagi, Luo Feng disurvei di bawah, dia melihat distrik yang dibangun lebih padat, dengan kastil kecil, memenuhi tempat itu. Ini adalah distrik tempat tinggal termurah Dragon Star, ini memiliki luas 1 km. Jika itu adalah kerajaan Kalor kita, bahkan di planet utama, tempat seperti ini akan berharga 1 miliar dolar naga hitam, dan itu cukup mengesankan. Gao Seng mengutuk pelan, tapi di sini di Dragon Star, tempat kecil termurah ini, juga bernilai lebih dari 1 miliar dolar naga hitam. Luo Feng berkedip keras. Lebih dari 1 miliar dolar naga hitam. Petik 2. Luo Feng, apakah Anda memiliki properti di sini? Gao Seng bertanya. Tidak, aku masih terlalu muda. Kata Luo Feng. Benar, aku juga. Gao Seng mengangguk, ayah saya telah mengontrol dengan ketat uang saku saya, bahkan hanya memberi saya planet saya sendiri setelah 10 tahun, setelah upacara kedewasaan saya. Gao Seng tampak tidak puas, kalau tidak, saya juga akan dapat membeli tempat seperti itu di sini di Dragon Star, bersantai dan menikmati masa tinggal saya di sini. Kalau begitu, aku akan menjadi penduduk Dragon Star. Di Dragon Star, itu pasti hidup. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Sebelum sampai di sini, Babata sudah memberitahunya. Saat seseorang menjadi warga Dragon Star, seseorang akan mendapatkan hak istimewa khusus. Namun, menurut harga properti di sini, untuk dapat membeli sebidang kecil tanah atau bahkan kastil yang lebih mahal, hanya bangsawan dari negara-negara tingkat tinggi di alam semesta atau beberapa ahli waris dari keluarga besar yang mampu membelinya. Yang paling dasar adalah mereka yang memiliki planet mereka sendiri, para pemimpin kelompok ini. Bahkan jika seseorang memiliki satu planet, mereka mungkin dapat atau tidak dapat membeli sebidang properti di sini. Setelah terbang selama setengah jam, Luo Feng akhirnya melihat kota yang sangat besar, seluruh tembok kota menjadi hitam seperti tinta. Mereka sepertinya memanjang selamanya dari pandangan, satu pandangan saja tidak cukup untuk tujuan mereka. Dan di atas dinding, ada semacam dekorasi kaca transparan,
naga kaca yang indah dan indah menempati bagian atasnya. Ketika Luo Feng mendekat, dia menyadari bahkan di dinding hitam seperti tinta, ada ukiran yang rumit, itu adalah ukiran naga bertanduk tunggal. Kota yang besar sekali. Luo Feng dan Gao Sheng turun, mengangkat kepala untuk melihat ke tembok besar, jantung berdebar kencang. Hanya tinggi dinding hitam saja yang 120 meter, termasuk patung naga kaca besar di atas dinding, itu saja hanya beberapa 100 meter. Juga, seluruh kota, terbentang jauh melampaui apa yang bisa dilihat orang. Keluasan semacam ini, rasa kuno, mengguncang satu ke intinya. Kota Naga, memiliki luas 6.000 km, sejarah kota ini sudah berumur lebih dari 3 juta tahun. Gao Sheng berkomentar, persis seperti yang Babata katakan padaku. Luo Feng menyadari, meskipun Babata telah ada di bumi selama 50.000 tahun, tetapi, bahkan setelah sekian lama, perubahan di alam semesta sangat kecil. Baik itu sains, kerajaan, kelompok, tidak ada yang berubah. Jelas untuk keberadaan seperti kerajaan yang telah ada selama ratusan dan jutaan tahun, 50.000 tahun bukanlah perbedaan yang besar. Pintu kota besar itu lebarnya hampir 1 kilometer. Orang-orang masuk dan keluar. Luo Feng, Gao Sheng dan yang lainnya masuk melalui pintu. Kami telah menerima sinyal, Luo Feng, di Kota Naga, nomor komunikasi Anda adalah 19.287.342.325. Kata Babata, nomor komunikasi, mirip dengan nomor telepon. Tidak peduli seberapa canggih sistem komunikasi seseorang, mereka tidak dapat berkomunikasi melewati jarak beberapa tahun cahaya. Karenanya, beberapa planet beradab secara alami memberi setiap pengunjung bantuan AI dan nomor komunikasi. Di planet ini, seseorang kemudian dapat menggunakan nomor dan perangkat ini untuk berkomunikasi. Dan saat berada di planet yang berbeda, satu-satunya cara untuk berkomunikasi adalah dengan memasuki jaringan alam semesta virtual dan mengobrol di dalamnya. Luo Feng, berapa nomor komunikasi Anda? Gao Sheng melihat ke arah Luo Feng, punyaku 19.287.342.463. Punyaku adalah 19.287.342.325. Luo Feng menjawab, baik. Gao Sheng tertawa, hal pertama yang perlu saya lakukan di kota ini adalah mengunjungi beberapa orang tua. Mari kita berpisah di sini. Saat malam tiba, aku akan memberitahumu. Aku akan bertindak sebagai pembawa acara dan kita bisa makan malam bersama. Gao Sheng dipengaruhi oleh asuhan ayahnya, dia menikmati menjalin pertemanan baru dan memperlakukan mereka dengan baik, teman baru berarti kemungkinan baru. Petik 2. Dari sudut pandangnya, Luo Feng tampak seperti status dan latar belakang. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah di sini. Luo Feng tersenyum. Setelah Gao Sheng dan pengawalnya pergi, Luo Feng mulai berjalan-jalan di kota yang sangat besar, menikmati keindahannya. Konstruksi sekitarnya memiliki gaya unik mereka sendiri. Beberapa konstruksi sangat indah sehingga membuat hati orang berdebar kencang. Itu terlalu menarik. 3 mata, mulut dan gigi orang ini terlalu menarik. Luo Feng sedang berjalan di sepanjang distrik, banyak orang yang bepergian bolak-balik. Pada saat yang sama, sekitar 100 meter di atas udara, ada banyak orang yang terbang dan bergegas. Mengatakan, orang, tetapi setiap orang. Dari penampilan mereka aneh. Dalam 5 menit singkat, Luo Feng telah menyaksikan di antara orang-orang yang paling tinggi mendekati 10 meter, dan yang paling dekat dengan bayi dari bumi. Warna kulit mereka juga aneh. Bahkan sampai ada beberapa orang dengan kepala panjang dan tampak aneh. Namun, kebanyakan masih memiliki 2 mata, hidung dan mulut. Hanya wajah mereka, apakah itu lebih banyak rambut wajah atau memiliki garis-garis aneh del? Orang itu, anehnya mirip dengan cerita kuno Buddha, seluruh tubuhnya berwarna emas, rambutnya bahkan lebih menarik. Luo Feng merasa seperti seorang nenek yang memasuki taman yang indah, dia tidak bisa mendapatkan cukup pemandangan. Wisatawan bintang tingkat 6, wisatawan bintang tingkat 9, bintang tingkat 3, bintang wisatawan tingkat 1, bintang tingkat 5, Luo Feng, mengandalkan Babata, menyadari banyak dari orang-orang ini memiliki kekuatan. Di jalanan Dragon Star, gambar kabur dari orang-orang yang tak ada habisnya bergerak,
hampir semua orang setidaknya adalah seorang Star Traveler, bahkan ada banyak level Star. Secara acak memilih salah satu dan melemparkannya ke bumi, dia akan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Petik 2. Hanya melihat sekeliling, seseorang dapat dengan mudah melihat prajurit yang lebih kuat dari yang terkuat di bumi, Hong dan Dewa Petir. Luo Feng, saya sudah menghubungi layanan dukungan planet ini dan bertanya, kantor administrasi kerajaan Gunung Naga Hitam di sini berjarak sekitar 200 km atau lebih dari tempat kita sekarang. Babata berkata, menurut rencana kita, hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah bergabung dengan kerajaan Gunung Naga Hitam, memperoleh kewarganegaraan. Ayo pergi. Luo Feng segera melayang, hingga sekitar 100 meter dari tanah. Orang-orang terbang semuanya terbang di ketinggian ini. Bintang level 7, 8, 9. Saya telah melihat banyak. Kenapa saya belum melihat satu level semesta? Luo Feng bertanya. Level bintang sudah dianggap orang dengan status. Di planet yang lebih kecil, mereka hampir tidak terlihat. Namun di Dragon Star, planet yang ramai ini, level bintang lebih sering terlihat. Adapun tingkat alam semesta, dari seluruh kerajaan Silver Blue hanya ada sedikit. Pasti ada beberapa di sini di planet ini, namun untuk menemukan mereka membutuhkan sedikit keberuntungan. Petik 2. Selama percakapan, Luo Feng melihat konstruksi ukiran naga hitam besar yang menempati gunung besar. Ini adalah stasiun urusan Kekaisaran Gunung Naga Hitam di Dragon Star. Di pintu masuk gedung besar, ada dua penjaga kokoh berkulit perunggu dengan ketinggian hingga 6 meter. Oh, penjaga perak cair. Petik 2. Mereka benar-benar penjaga perak cair. Kedua penjaga besar itu segera berdiri dengan perhatian, senyum lebar di wajah mereka. Saat Luo Feng berjalan ke pintu masuk, mereka bahkan dengan antusias membuka pintu untuknya. Tuan, silakan masuk. Perkataan Babata memang benar, di alam semesta, kekuasaan, status dan kedudukan sangatlah penting. Luo Feng tersenyum saat dia masuk ke aula besar, di belakangnya ada dua penjaga perak cair berseragam hitam. Dia melihat sekilas ke tata letak aula dan itu beberapa level, sebelum dengan cepat menemukan level yang harus dia tuju. Level 32. Luo Feng segera melangkah ke sofa bundar di sampingnya, duduk, penjaga perak cair berdiri di sampingnya. Saat itu, Luo Feng berkata, 32. Baki di bawah sofa bundar mulai memancarkan cahaya putih. Itu segera bergegas ke atas, tanpa jejak bergoyang, itu berhenti, itu sudah mencapai level 32. Tuan, bagaimana kabarmu? Seorang wanita dengan telinga kelinci, cantik seperti roh dalam cerita, membungkuk lembut dan tersenyum, apa yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin melamar menjadi warga negara kerajaan Gunung Naga Hitam. Luo Feng tersenyum. Memiliki kewarganegaraan diperlukan untuk melakukan banyak hal di alam semesta, untungnya dia memiliki arahan Babata, Luo Feng dapat dengan mudah dan lancar mencapai banyak hal. Jika itu adalah Hong atau Dewa Petir, yang secara membabi buta masuk ke planet lain, dia takut mereka tidak akan tahu apa-apa. Kebangsaan, wanita itu tampak kaget. Pada usia ini, siapa yang tidak memiliki kewarganegaraan? Tuan, silakan menuju ke kiri Anda, ruang terdalam kedua, kata wanita resepsionis. Terima kasih. Luo Feng tersenyum saat dia berbalik untuk berjalan dengan dua penjaga perak cair mengikuti di belakangnya. Mata wanita itu berbinar, dia berpikir, dia benar-benar mengucapkan terima kasih kepada resepsionis seperti saya. Wow, sekarang ini benar-benar asuhan sebuah keluarga besar dengan sopan santun. Meskipun dia memiliki dua penjaga perak cair, dia sama sekali tidak sombong. Petik 2. Luo Feng mengamati pintu kamar, di atasnya ada beberapa kata. Ketuk, ketuk, ketuk. Luo Feng mengetuk pintu. Silakan masuk. Dari dalam, suara yang kuat terdengar. Luo Feng mendorong pintu dan masuk, itu adalah ruangan yang luas di dalamnya. Ada dua orang pekerja, berkulit hitam dan sangat kurus, pupilnya berwarna merah darah. Salah satu dari keduanya dengan santai mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas. Namun, setelah melihat dua penjaga perak cair di belakang Luo Feng, senyum antusias segera muncul di wajahnya. Tuan, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Anda? Saya ingin bergabung dengan Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng tersenyum. Peradaban tingkat rendah di alam semesta memiliki kewarganegaraan terlemah.
Dan peradaban tingkat menengah seperti Kekaisaran Gunung Naga Hitam tidak terlalu buruk. Setidaknya ketika dia masih lemah, Luo Feng tidak berniat meninggalkan batas bidang bintang Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Begitu dia menjadi petarung level universe atau bahkan lebih tinggi, tidak masalah apa kewarganegaraannya. Oh, kewarganegaraan apa yang kamu miliki sebelumnya? Apakah ada alasan untuk membatalkan yang sebelumnya? Salah satu pria kulit hitam dengan mata merah tersenyum. Saya tidak punya, kata Luo Feng. Tidak ada kewarganegaraan. Orang belakang dengan pupil merah tampak sedikit terkejut, hati-hati memeriksa Luo Feng dengan kedua matanya, sekali lagi melihat dua penjaga perak cair di belakangnya. Orang biasa dari planet manapun, tidak dapat memperoleh kewarganegaraan sampai mereka mencapai tingkat penjelajah bintang. Untuk mendapatkannya, syaratnya adalah, seseorang harus mencapai level Star Traveler. Ini juga alasan mengapa selama bencana di bumi, Luo Feng berkata bahwa bahkan jika mereka meninggalkan bumi, istri dan anak-anaknya harus tinggal di kapal selama beberapa dekade, karena mereka harus mencapai level Star Traveler untuk bisa masuk planet lain. Tanpa kewarganegaraan, kekaisaran tidak akan melindungi Anda saat Anda memasuki planet tertentu. Untuk orang normal yang mencapai level Star Traveler, hal pertama yang mereka lakukan adalah mendaftar kewarganegaraan. Namun, pria di depan mereka, memiliki dua penjaga perak cair sebagai pengawal. Bisakah seseorang seperti ini menjadi orang normal? Dia mungkin seorang elit yang dilatih oleh suatu organisasi besar dan baru saja memasuki alam semesta. Orang kulit hitam dengan pupil merah berpikir, "Tuan, mohon berdiri di sini dan diamlah." Pria kulit hitam itu tersenyum. Baik, Luo Feng sangat jelas tentang apa yang mereka lakukan. Pria kulit hitam dengan pupil merah menekan tombol pada mesin di tangannya, bip, cahaya mimpi menyinari Luo Feng. Mesin itu membuat beberapa suara, pria kulit hitam dengan pupil merah menundukkan kepalanya untuk melihat layar, di atasnya ada kata-kata bahasa semesta, tidak ada informasi sebelumnya. Karena Anda belum pernah benar-benar bergabung dengan negara lain, kami dapat melewati banyak langkah dan langsung memulai. Pria kulit hitam dengan mata merah tersenyum, Tuan, Anda hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar $50 naga hitam, dan semuanya akan beres. Di Dragon Star, banyak tempat menggunakan dolar naga hitam ya. Luo Feng membalik tangannya dan melemparkan $1 Ganwu, bantu saya. Mengubahnya. Ganwu dolar. Pria kulit hitam dengan pupil merah diam-diam senang, dengan cepat mengambil dari sakunya uang kertas khusus yang tipis dan halus, setumpuk kecil uang yang diteruskan ke Luo Feng. Tuan, ini $950 naga hitam. Pada saat yang sama, dia memasukkan dolar Ganwu ke dalam sakunya, mengambil dari kantong yang sama $50 naga hitam dan menempatkannya di bagian penyimpanan mesin di samping, memungkinkannya untuk menelan uang. Haha, kakak, kamu yang mentraktir malam ini. Di sampingnya, pria kulit hitam lainnya dengan mata yang sedikit lebih besar berteriak. Tidak masalah. Pria kulit hitam dengan pupil merah sangat senang, tersenyum antusias pada Luo Feng. Tuan, tolong ikuti saya akan membantu Anda menyelesaikan semua dokumen. Ini akan sangat cepat. Petik 2. Jenis orang yang bekerja di dalam kantor pemerintah ini memiliki banyak koneksi. Untuk mengubah $1 Ganwu menjadi dolar naga hitam, total pertukaran akan menjadi 1,45 ribu, artinya, hanya menukarkannya berarti dia akan menghasilkan beberapa ratus dolar naga hitam, beberapa ratus ribu dolar silver blue. Bahkan jika dia memiliki pekerjaan yang bagus, ini masih sekitar 1 atau 2 bulan gaji tambahan. Setelah sekitar 20 menit, Luo Feng telah memperoleh kartu identitasnya. Sejak saat itu, Luo Feng secara resmi menjadi warga kerajaan Gunung Naga Hitam, meninggalkan nama dan informasinya dalam catatan mereka. Bahan kartu ini menarik. Luo Feng memuji. Bahan kartu ini sangat tahan lama dan kokoh. Di bumi, wargot tingkat dasar harus menggunakan kekuatan penuhnya sebelum dia benar-benar dapat merobeknya. Bahan ini, biasanya bertahan 2 hingga 3.000 tahun, hanya setelah itu akan mulai merendahkan. Babata menjelaskan. Oh. Luo Feng mengangguk. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Dengan kewarganegaraan kerajaan Gunung Naga Hitam, dia bisa melakukan lebih banyak hal. Seperti yang pernah dikatakan, jalan lebih sulit bagi seseorang tanpa identitas.
Babata, kemana kita pergi untuk membuka akun virtual Universe Network? Luo Feng sangat mengantisipasi ini. Jaringan alam semesta virtual. Hanya dari namanya sendiri, di dalam jaringan semesta virtual itu, semua ras manusia dari alam semesta berkumpul, alam semesta Ganwu, dan negara-negara alam semesta lainnya, semua populasi mereka sering mengunjungi jaringan virtual. Jika seseorang menghitung angka, memang, itu tidak terhitung. Itu terlalu banyak, terlalu banyak. Jaraknya sekitar 100 km dari sini. Babata mulai menjelaskan rutenya secara detail. Luo Feng melayang ke langit. Seluruh ruang udara di dalam kota naga, sangat luas dan luas, sehingga lalu lintas tidak terlalu padat. Luo Feng juga berhasil mempertahankan kecepatan yang agak cepat. Babata, bagaimana cara kerja jaringan semesta maya, sebenarnya dapat bekerja dari manapun di alam semesta, berkomunikasi melalui jaringan. Luo Feng sangat terkejut dan penasaran dengan itu, alam semesta sangat luas tak tertandingi, bahkan bepergian antar alam semesta, ada beberapa tempat yang membutuhkan ratusan hingga ribuan perjalanan sub-alam semesta. Namun, Virtual Universe Network ini sebenarnya mampu membuat orang bertemu dan berkomunikasi. Teknologi apa itu? Teknologi apa yang digunakan jaringan ini? Ini adalah sesuatu yang bahkan saya tidak tahu. Babata berkata, jenis teknologi ini, bahkan kerajaan Ganwu belum memahaminya, hanya perusahaan jaringan alam semesta virtual yang memilikinya. Di dalam kerajaan besar di alam semesta, mereka semua memiliki departemen dari perusahaan jaringan semesta maya. Petik 2. Perusahaan ini pasti sangat hebat. Luo Feng berseru. Gurunya sendiri, Master Yun Mo Planet, Huyan Bo, mungkin telah mendapat penghormatan dari Kekaisaran Ganwu, tetapi melawan negara semesta, kehadiran peradaban tingkat tinggi yang sangat besar ini, bahkan Huyan Bo tidak bisa begitu saja pergi, melawan mereka. Sebaliknya, berbagai negara semesta besar tidak dapat memahami teknologi yang dimiliki perusahaan jaringan virtual universe. Tidak heran perusahaan ini bertahan dengan sangat baik. Itu sudah pasti. Luo Feng, meskipun kerajaan Ganwu, dan negara-negara alam semesta lainnya semuanya adalah peradaban tingkat tinggi di alam semesta, dan kekuatan serta kehadiran mereka sangat besar, di alam semesta, yang terbesar dan terkuat bukanlah negara. Babata berkata, ini sebenarnya adalah entitas yang tampaknya tidak teratur, tetapi sebenarnya jauh lebih kuat. Kekuatan apa? Luo Feng penasaran. Bank Galaxy Universe, Bank Pertama Semesta, Battle Axe Coliseum, Universe Mercenary Alliance, Perusahaan Universe Virtual Network. Ini adalah 5 Leviathan Agung alam semesta. Babata berkata, mereka memiliki monopoli dan posisi mutlak. 2 bank besar melakukan bisnis hanya dengan orang kaya, bahkan makhluk abadi kebanyakan menyimpan uang dan hartanya dengan mereka. Babata berkata, harta guru Anda disimpan di Bank Galaksi Alam Semesta, ketiga rekening ada di dalam bank itu. Luo Feng mengangguk. The Big Axe Battleground adalah medan pertempuran yang paling adil. Adapun seberapa besar dan kuatnya itu, Anda akan mengetahuinya di masa depan. Petik 2. The Universe Mercenary Alliance adalah organisasi yang longgar. Lebih dari 99% pejuang, pembaca semangat akan bergabung dengan aliansi. Guru Anda, dulu juga adalah bagian darinya. Ini khususnya mengejutkan Luo Feng. Lebih dari 99% pejuang dan pembaca roh akan bergabung. Ini, siapa yang bisa melawan itu? Untungnya, itu adalah organisasi yang longgar. Perusahaan jaringan virtual semesta, alam semesta virtual telah dinobatkan sebagai dunia kedua manusia. Memiliki perusahaan ini, berbagai negara jagat raya yang besar semuanya tidak dapat mengguncang atau bahkan menyentuhnya. Menurut Anda seberapa kuat perusahaan itu? Babata berseru. Luo Feng mengerti. Di alam semesta, negara-negara semesta seperti Kekaisaran Ganwu dan beberapa lainnya sudah menjadi negara terkuat yang bijaksana. Namun, organisasi yang mengakar kuat di setiap negara, mereka adalah yang terkuat. Selain 5 besar Leviathan, di bawahnya adalah negara-negara semesta. Tentu saja, ada beberapa kekuatan rahasia yang sebanding dengan mereka, Babata berkata, tentu saja, dalam jangkauan kerajaan Ganwu, itu masih sangat kuat, yang paling harus mereka lakukan adalah memberi penghormatan kepada 5 besar Leviathans. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Di alam semesta yang luas, melihatnya sekarang,
gurunya sendiri sangat kuat saat itu, namun, jelas dia bahkan tidak bisa bertarung dengan kerajaan Ganwu, apalagi 5 Leviathan Agung. Dragon City, perusahaan virtual Universe Network. Pak, ada yang bisa saya bantu hari ini? Seorang wanita cantik dengan ekor berbulu, berpakaian merah membungkuk sedikit dan tersenyum. Buka akun. Luo Feng berkata langsung. Membuka akun, berapa yang akan Anda bayarkan di muka untuk jumlah pemakaian? Ada 3 kategori yang bisa dipilih, yaitu 100 tahun, 1000 tahun, dan 10.000 tahun. Setiap tahun, harga untuk penggunaan jaringan adalah $10 naga hitam atau $0,008 Ganwu. Wanita pelayan berkata dengan sangat lancar. Luo Feng mendengarkan. Itu gila. $10 naga hitam. Itu setara dengan puluhan ribu dolar silver blue. Hanya segelintir elit di planet ini yang mampu membelinya, dan mereka yang menggunakannya biasanya adalah Star Traveler ke atas. Kamu memiliki helm pemancar kesadaran di sini, kan? Kata Luo Feng. Di bumi, manusia membuat helmnya sendiri tetapi mereka tidak dapat memasuki jaringan virtual semesta. Namun untuk AI yang hidup seperti Babata, itu mudah baginya untuk masuk. Helm pemancar kesadaran, satu adalah $10 naga hitam. Mata pelayan nampaknya sedikit terkejut. Saat ini, mereka yang berstatus menggunakan sinar bantu, atau bahkan sinar AI tingkat tinggi, yang masih akan menggunakan helm pemancar kesadaran primitif. Mereka tidak melacak pemilik dan akunnya. Luo Feng bertanya. Di alam semesta, beberapa pemilik planet membeli beberapa helm pemancar kesadaran untuk diberikan kepada penghuni planet mereka. Kebanyakan dari mereka tidak melacak akun. Namun, mereka yang tidak melacak, biasanya hanya bekerja selama sekitar 100 tahun. Ketika waktunya habis, seseorang harus membeli akun baru. Bentuk untracking ini, tidak memungkinkan untuk menentukan siapa penggunanya. Artinya, semua orang menggunakannya, untuk batas waktu 100 tahun. Akun yang tidak dilacak memiliki batas set 100 tahun, setiap akun dihargai $2.000 naga hitam, atau $1,6 Ganwu. Wanita pelayan itu tersenyum. Sangat baik. Luo Feng mengangguk, saya membutuhkan 10 akun yang tidak terlacak, dan 10 helm pemancar kesadaran. Buka rekening, 100 tahun sudah cukup. Petik 2.